warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Nur Ilmiah, NIM 060299. Di kesempatan kali ini, saya akan mencoba sedikit menganalisis bagaimana proses perkembangan dan penurunan. Sebelum kita masuk ke topik pembahasan, kita akan membahas terlebih dahulu bagaimana sih sejarah Mandailing Natal. Sejarah Mandailing Natal dapat dibagi menjadi 3 periode. Yang pertama, periode klasik, dan yang kedua, periode kolonialisme, dan yang ketiga, periode kerajaan. Nah, kita akan membahas periode klasik. Nama Mandailing diyakini berasal dari kata Mandala Holing, mengacu kepada sesuatu kerajaan yang sudah ada jauh sebelum abad ke-12. Kerajaan itu diyakini membenteng mulai dari Padang Lawas hingga kawasan paling selatan Provinsi Sumatera Barat atau kawasan yang termasuk wilayah Tapanuli bagian selatan. Sebutan Mandala Holing juga dikaitkan dengan ungkapan yang sering digunakan dalam adat Mandailing, yakni Surat Tumbaga Holing Nasorasasa, aturan adat yang tidak bisa dihapus. Sebutan Holing sering dikaitkan dengan nama Holing. Nama itu tercatat dalam kekuasaan dinasti Tang yang memerintah di Cina tahun 618 sampai 906 Masehi. Disebutkan juga bahwa sekalipun di bawah otoritas dinasti Tang di Cina, pemerintahannya berpusat di Jawa, yakni Kerajaan Kalingga di pesisir utara Jawa. Kata Mandailing disebutkan pertama kali dalam buku Nagara Kertagama. Buku itu ditulis oleh Empu Prapanca di masa pemerintahan Majapahit. Buku itu menceritakan tentang adanya ekspedisi utusan Kerajaan Majapahit ke wilayah Sumatera pada abad ke-14 atau sekitar tahun 1365 Masehi. Yang kedua, periode kolonialisme. Perang Paderi yang berpusat di Minangkabau mendorong instabilitas pemerintahan di kawasan Mandailing, sebab sebagian dari pasukan Paderi juga berasal dari pasukan pesantren yang disuplai daerah Mandailing dan Natal. Untuk memblokade perluasan perang Paderi ke arah utara, Belanda lalu masuk ke Mandailing. Maka berdirilah Asisten Residen Angkola Mandailing tahun 1840, sebuah pemerintahan kolonial yang berpusat di Penyambungan di bawah Gubernumen Sumatera. Pemerintahan ini menandai masuknya penjajahan di kawasan ini sekaligus mengoperasi otoritas Raja-Raja Mandailing. Tahun 1885, Keresidenan Mandailing Natal terbentuk dan beribu kota di Parangsidimpuan. Tahun 1906, pusat pemerintahan residen Mandailing Natal dipindahkan dari Parangsidimpuan ke Sibolga dan berubah menjadi Keresidenan Tapanuli yang termasuk di dalamnya Afdeling Sibolga dan Batak-Landen. Periode kerajaan. Catatan penting Mandailing baru muncul dalam naskah Pararaton 1336 Masehi yang ditulis dalam teks Jawa Pertengahan. Naskah itu menyebutkan bahwa di Sumatera terdapat 5 kerajaan penting, salah satunya adalah Kerajaan Aru yang telah berdiri tahun 1295 Masehi. Kawasan Mandailing Natal diyakini di bawah pengaruh kekuasaan kerajaan tersebut sepanjang abad 13 hingga 15 Masehi. Kerajaan Mandailing yang otonom diyakini baru terbentuk beberapa abad kemudian yang ditandai dengan kekuasaan Pulungan yang pertama. Setelah itu, klan Marga Nasution juga mendirikan kerajaan besar yang menguasai kawasan Mandailing Godang. Lalu, klan Marga Lubis juga mendirikan kerajaan di kawasan Mandailing Julu. Kedua kerajaan penting itu, Nasution dan Lubis, memerintah secara otonom. Setelah kita membahas tentang sejarah Mandailing Natal, kita akan membahas tentang bagaimana budaya yang ada di Mandailing Natal. Saya sendiri adalah orang Mandailing Natal, sebuah kabupaten di Sumatera Utara, Medan. Saya bangga menjadi orang Mandailing karena banyak hal unik yang tidak diketahui oleh etnis lain. Setiap daerah, bangsa, dan negara pasti mempunyai kebudayaan. Kebudayaan itulah yang akan menjadi ciri khas dari daerah dan bangsa itu. Di sini saya akan membahas kebudayaan daerah saya, Mandailing Natal. Yang pertama, marga. Orang Mandailing Natal dikenal melalui pemakaian marga pada namanya, misalnya Lubis, Nasution, Pulungan, Batubara, Rangkuti, Daulay, dan Matondang. Seperti kebanyakan masyarakat di dunia, masyarakat Mandailing mengikuti nasib atau keturunan bapak. Hal ini menyebabkan hanya anak lelaki saja yang akan menjadi penyambung marga bapaknya, yakni akan mewariskan marga tersebut kepada anak-anaknya. Yang kedua, kesenian.
Di antara unsur kebudayaan yang dimiliki suku Batak adalah kesenian. Tari tortor merupakan kesenian yang dimiliki suku Batak. Batak Mandailing juga memiliki gordang sambilan. Gordang sambilan adalah jenis alat musik pukul seperti beduk yang berjumlah 9 dengan ukuran yang berbeda-beda. Alat ini dipakai pada waktu pernikahan keturunan kerajaan dan juga dilakukan pada saat malam lebaran. Yang ketiga, pernikahan. Pernikahan dalam adat Mandailing Natal berbeda dengan daerah atau etnis lain. Biaya perkawinan di etnis ini untuk sebagian orang tergolong mahal. Mahar atau tuor yang dibayar untuk mempelai wanita setempat mencapai 30 juta. Daerah lain seperti di Pulau Jawa, calon istri hanya diberi mahar seperangkat alat sholat. Sebenarnya sih maharnya sama, sebab mahar yang disediakan pengantin untuk mempelai wanita sebenarnya hanya untuk kepentingan mereka juga. Misalnya, bila mahar yang disetujui sebesar 30 juta, uang itu akan dipergunakan untuk membeli tempat tidur buat calon mempelai, lemari, kasur, bantal, peralatan dapur, pakaian calon istri. Pokoknya semuanya untuk kebutuhan mereka juga. Sedangkan bagi adat lain, walaupun ia hanya menyediakan seperangkat alat sholat, tapi setelah menikah tentu ia masih harus membeli semua keperluan di atas. Jadi kalau dijumlahkan dengan jumlah uang yang dibutuhkan untuk membeli semua yang dibeli belakangan itu akan berjumlah sama juga pada akhirnya. Jadi jumlahnya akan menjadi sama mahalnya. Yang keempat, Lubuk Larangan. Di sepanjang Sungai Batanggadis ada sebuah bagian yang disebut Lubuk Larangan yang panjangnya kira-kira 1 km. Biasanya 2 kali dalam setahun terbuka bagi umum untuk menangkap ikan, namun dalam bentuk yang terorganisir. Pada waktu lain dilarang keras untuk menangkap ikan di sini. Seseorang yang ingin ikut ambil bagian dalam menangkap ikan harus mendaftarkan dirinya kepada sekretariat dan harus membayar uang pendaftaran. Uang tersebut dipergunakan untuk kepentingan umum dalam komunitas masyarakat tersebut. Gagasan di balik lubuk larangan ini adalah untuk menghasilkan pendapatan untuk dana desa dan pelestarian ikan. Sekarang kita akan masuk ke topik pembahasan, yakni tentang bagaimana sih perkembangan perekonomian Mandailing Natal, terkhususnya yang ada di Panjambungan setelah pandemi COVID-19 melanda pada tahun 2019 sampai sekarang. Bapak Sukhairi selaku Bupati Mandailing Natal memaparkan hal itu dalam pidatonya pada rapat paripurna DPRD Madinah pada peringatan hari ulang tahun ke-23 Kabupaten Madinah di Gedung Serbaguna, Kecamatan Panjambungan. Menurut Bapak Sukhairi, pandemi COVID-19 berimplikasi pada perekonomian Madinah. Pertumbuhan ekonomi daerah ini 0,94% pada tahun 2020. Namun, kondisi pandemi relatif terkendali di mana angka ini meningkat pada tahun 2021 mencapai 3,2%. Namun, pertumbuhan ekonomi kita lebih baik jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi regional Provinsi Sumatera Utara sebesar 2,61%, ujar Bapak Sukhairi dalam kondisi pemulihan ekonomi pada masa pandemi ini. Pendapatan masyarakat Madinah juga mengalami peningkatan pada tahun 2021 sebesar 31,126 juta, sedangkan angka Gini rasio menunjukkan kondisi yang baik, yang itu sebesar 0,24% 2021. Begitu juga nilai inflasi yang stabil sebesar 1,49%. Sementara total APBD Madinah pada 2021 sebesar 1,7 triliun dari sisi pendapatan.
PDRB Madinah atas dasar harga berlaku juga meningkat. Pada tahun 2021, nilai PDRB Madinah sebesar 14,880 triliun atau meningkat dari tahun 2020 sebesar 13,843 triliun. Masih dalam pidatonya, Bapak Syuhairi juga mengatakan indeks pembangunan manusia atau IPM Madinah juga meningkat dan masuk dalam kategori sedang. IPM Madinah meningkat dari skor 66,79 pada 2020 menjadi 67,19 pada 2021. Namun demikian, upaya peningkatan pembangunan manusia ini masih membutuhkan perhatian serius dan kerja keras, kata Bupati Bapak Syuhairi. Bapak Syuhairi memaparkan capaian IPM Madinah tersebut tak terlepas dari kontribusi tiga komponen utama, yakni dimensi kesehatan, pengetahuan, dan standar hidup layak. Derajat kesehatan masyarakat tergambar dari angka harapan hidup penduduk Madinah pada 2021 mencapai 62-63 tahun. Hal ini tidak terlepas dari pembangunan sarana prasarana serta sumber daya manusia yang mendukung kesehatan masyarakat. Di sektor pendidikan, menurut Bapak Syuhairi, peningkatan kualitas pendidikan dan SDM terlihat dari angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah. Tahun 2020, angka harapan lama sekolah Madinah 13,32 tahun dan meningkat menjadi 13,61 tahun pada 2021. Rata-rata lama sekolah pada tahun 2020 adalah 8,62 tahun dan meningkat menjadi 8,63 tahun pada 2021. Selain itu, Bapak Syuhairi juga mengungkapkan keberhasilan pembangunan dari aspek ketenaga kerjaan dan kesejahteraan tahun 2020. Tingkat pengangguran di Madinah mencapai 6,5%. Angka ini menurun ke 6,12% pada 2021. Persentase penduduk miskin Madinah tahun 2020 mencapai 9,18%. Kondisi ini meningkat pada 2021 menjadi 9,49% akibat pandemi COVID-19.
Saya sudah mewawancarai salah satu bapak-bapak tukang beca, umurnya kira-kira 60 tahunan. Dan hasil yang saya dapatkan bahwa semenjak COVID-19 melanda, bukan hanya di Mandailing tapi mungkin di seluruh dunia terdampak bagi perekonomian masyarakat. Beliau mengatakan yang seharusnya pendapatan kira-kira 120 ribuan per hari, akan tetapi semenjak wabah COVID-19 melanda, pendapatan jauh berkurang kira-kira 60 ribuan. Dan dia mengatakan dengan pendapatan segitu tidak cukup untuk membiayai anak dan istri di rumah. Dan ia juga mengatakan semenjak wabah ini datang, banyak masyarakat yang beralih profesi jadi tukang beca karena hanya itu pekerjaan dengan hasil yang nyata. Dan inilah salah satu faktor menurunnya pendapatan mereka sehari-hari karena mereka harus berbagi dengan yang lainnya. Kesimpulan yang saya dapatkan dari wawancara tersebut bahwa setiap kejadian pasti ada hikmah di belakangnya. Mungkin wabah ini mengajarkan kita bagaimana pentingnya menjaga kesehatan, karena 2 tahun belakangan ini kita harus menjaga jarak dan kontak langsung dengan masyarakat. Dan yang sangat diwajibkan sekali yaitu memakai masker. Covid ini mengajarkan kepada kita untuk berhati-hati dalam mengambil sebuah tindakan. Mungkin sampai di sinilah yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nah, kesimpulan yang saya dapatkan dari wawancara tersebut bahwa setiap kejadian pasti ada hikmah di belakangnya. Mungkin wabah ini mengajarkan kita bagaimana pentingnya menjaga kesehatan karena 2 tahun belakangan ini kita harus menjaga jarak dan kontak langsung dengan masyarakat. Dan yang sangat diwajibkan sekali yaitu memakai masker. Covid ini mengajarkan kepada kita untuk berhati-hati dalam mengambil sebuah tindakan. Mungkin sampai di sinilah yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.